Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi haditsin idza aradallahu bi'abdin halakan. Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba itu kehancuran, na'udzubillah, nuzi'a minhu al-haya'u. Sifat malu itu, malu akan dicabut dari orang tersebut. Nah, itu jenjang pertama ya. Jadi ini harus perhatian ini. Ini kalau halak ini hancurnya itu karena beberapa penyebab. Penyebab dasarnya itu ketika dia sudah dicabut perasaan malu. Di pinggir jalan, joget, ya, lagu-lagu itu, lagu dangdutan, lagu ini. Yang joget itu kudungan, dicabut. Itu pertama kali itu. Faida nuzi'a minhul haya'u, kalau sudah malu itu telah dicabut, lam talqahu illa baghidon mubghidon. Tidak akan engkau menemuinya kecuali dia memiliki dua sifat. Sifat pembenci dan yang dibenci. Kenapa dikatakan sifat pembenci? Karena dia tadi itu, kenapa dikatakan sifat yang dibenci? Karena didahului dengan dirinya, dipenuhi dengan kebencian. Sama fulan benci, sama kelompok ini benci, sama ini benci. Tidak ada malunya. Gitulah. Kadang-kadang yang dibenci itu orang-orang yang dulunya itu gurunya dia. Karena banyaknya dia tadi itu membenci orang, sifat yang akan dia terima dari orang, dia akan dibenci. Sebagaimana orang itu memiliki sifat akhlak yang baik, dia akan dibaiki orang. Gitu loh. Itu yang pertama itu. Dicabut yang namanya perasaan malu. Yang pertama. Fa idza kana baghidon mubghidon nuzi'a minhu al-amanatu. Ini yang kedua. Kalau dia ini sudah menjadi sosok pembenci, sosok dibenci, maka akan dicabut dari orang tersebut yang namanya amanat. Dia akan tidak ada memiliki perasaan amanat. Amanat ini bukan cuma dititipi uang loh ya. Amanat itu termasuk ilmu. Tidak bisa jaga amanatnya ilmu. Artinya apa? Dia ngelanggar itu ilmu. Perhatikan, Anda pernah diberitahu oleh Habib Abdullah Al-Muhdhar. Beliau mengatakan gini, salah satu bentuk khianatnya ilmu itu ketika ada seseorang menerjemahkan, kemudian di terjemahan tadi itu tidak disampaikan seperti yang seharusnya. Itu khianat itu. Kalau omongan misalnya, nerjemahkan itu. Atau misalnya apa? Menukil kitab. Terutama kalau dia berhadapan dengan orang yang tengah dialog, debat, jidal. Yang diharapkan cuma kemenangan, bukan kebenaran. Maka dia ada amanat. Ada beberapa kalimat, ada beberapa baris yang akan dipotong. Diputar balikkan artinya. Itu sama itu. Sama. Itu yang kedua. Fa idza nuzi'a minhu al-amanatu. Kalau memang amanat itu telah dicabut, amanat dicabut. Falam talqahu illa khainan.
maka engkau tidak akan mendapati dia kecuali dia menjadi sosok pengkhianat. Sosok pengkhianat, makhunan yang akan selalu dikhianati orang. Tuh. Khoinan, makhunan. Jadi kalau tiba-tiba dikatakan fulan ini adalah pengkhianat, sebentar. Kalau dia tidak punya sifat amanat, iya. Dia tidak punya sifat amanat, berarti dia tidak punya malu. Kalau dia tadi itu punya ilmu, punya perasaan malu, tidak keluar rumahnya saja kecuali menggunakan peci, karena dia malu, tidak ada khianat. Gitu loh. Malu itu gitu loh. Kita ini belajar kehidupan di pondok, kehidupan dalam majelis. Yang sering kita ketemui orang-orang majelis. Tapi kok sholat tidak siwakan. Punya perasaan malu. Sehingga akan punya perasaan amanat. Amanat apa? Amanat ilmu. Jadi bukan cuma belajar toh. Apa ini? Hurra dan tahjil. Kita kan tahu. Hurra itu basuh wajah. Sampai mana puncaknya? Leher. Bukan cuma pemahaman toh itu. Oh berarti leher harus diusap. Oh kalau tahjil itu puncaknya sampai pundak. Bukan cuma pemahaman toh. Dilaksanakan. Amanat. Makanya jangan kaget, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah menyebutkan sunnah-sunnahnya wudhu mulai perjalanan Masileh ke Zambal Tarim. Itu nyebutkan naik kendaraan dulu, kendaraan binatang itu loh. Berapa kecepatannya itu. Itu nyebutkan sama saudara beliau. Jadi saut-sautan gitu loh. Ini nyebutkan apa? Sunai wudhu. Mulai perjalanan Masileh sampai ke Tarim. Tidak tahu Masileh Tarim itu berapa kilo. Berapa kilo? Tidak tahu cuy Hanu. Nah, itu kan Hasan. Saya ikut takon, kurang lebih nih. Lumajang Kelaka? Lebih. Taruhlah Lumajang Kelaka. Ayo kepingin weruh aku Lumajang Kelaka. Lumajang Kelaka tadi. Kene nang pager. Sunai wudhu. Itu loh. Ini mana amanat hadirin. Ini mana amanat. Kalau dia tidak ada amanat, pasti didahului tidak ada malu. Ini rentetan ini. Makanya kasih nomor. Nomor 1 dicabut malu. Nomor 2 tidak ada amanat. Nomor 3 dia akan menjadi pengkhianat. Mundur gitu. Gitu. Intinya situ, tidak ada izin. Tidak punya malu. Terus, yang keempat. Fa'idha kana khainan makhunan nuzi'a minhu ar-rahmatu. Kalau memang dia tadi itu, kalau memang ada dia itu menjadi sosok orang yang khianat, pengkhianat, yang dikhianati, nuzi'a minhu ar-rahmah. Ndak ono kasih sayangi, dicabut darinya kasih sayang. Ndak urusan. Oh ini kesian ya, ini janda tua, ini ngurusi anaknya, uangnya ditipu. Nggak ada perasaan rahmat kasih sayang, seakan rek. Ya opo iki engko, lek tak jepit duwike, lek tak tipu ya opo, nggak ada. Karena apa? Pengkhianat. Karena apa? Nggak ada amanat. Karena apa? Nggak punya malu. Itu. Oh, Pak. Sudah. Yang kelima, belum selesai. Kemudian apa? Falam talqahu illa faddan ghalidhan. Engkau tidak akan menemui dia kecuali faddan ghalidhan, kaku, kasar, beringas. Siap nerekam. Itu. Tak urusan. Iki dulurmu, tak urusan. Dulur, duit, ya apa? Sering tak dengar gitu? Na'udzubillah. Tadi di kitab
Fawaid Mukhtar, Fawaid Mukhtaro disebutkan apa? Ketika Nabi itu memberikan pilihan kepada sahabat Ansor. Hei sahabat Ansor, ini sekarang ada ghanimah. Mau ndak kamu sekarang ini aku berikan dua pilihan. Yang pertama, ghanimah ini dibagi dua. Separuh untuk muhajirin, separuh untuk engkau wahai Ansor. Atau yang kedua, kamu berikan semuanya untuk muhajirin dan engkau pulang bersama aku Rasulullah. Apa katanya sahabat Ansor? Ya Rasul, kami tidak membutuhkan ghanimah. Berikan semuanya ghanimah itu kepada mereka muhajirin, pokoknya engkau pulang bersama kami. Engkau melebihi dari segalanya ya Rasul. Turun firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, dalam tafsir Qurtubi. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khososoh, itu banyak kejadiannya itu. Asbabun nuzulnya di antara pendapat. Di antaranya ini. Ketika sahabat Ansor diberikan pilihan oleh Nabi untuk mau enggak diberikan, enggak disuruh. Berikan semuanya kepada muhajirin. Ndak ono. Apa ae? Lho Le, iku biyen wong iku. Dia itu dulu pernah ngerumah ente loh. Ndak urusan. Biyen ke rumah aku tak kayak duit. Ya Allah, miskin. Ndak akan ketemu ente orang seperti itu, kecuali apa? Faddon ghalibun, keras, beringas. Kok serigala? Naudzubillah. Serigala. Yang kelima, fa idza kana faddon ghalibun, kalau memang dia sudah kaku, beringas seperti itu, nuzi amin hurib kotul iman ay gaidul iman. Kalau sudah dia dalam keadaan keras seperti itu, kaku seperti itu, akan tercopotkan ikatan iman, mereteli imannya, jatuh imannya min unukih, dari lehernya. Makna kiasan. Andai iman digambarkan seperti tali yang ada di leher, itu copot iman. Copot Pak, naudzubillah, copot. Yang ketujuh, yang terakhir ini, yang ketujuh puncai. Apa? Faida nuzi'a minhu ribqatul iman. Kalau memang telah dicabut ikatan iman min unuki, dari lehernya orang tersebut, lam talqahu, engkau tidak akan menemuinya illa kecuali sosok syaitonan la'inan mal'unan. Dia hanya akan menjadi, engkau akan ketemu setan yang melaknat, yang dilaknat. Itu naudzubillah. Wis iku wis. Ya wis ngono, Pak. Hancur kabeh, naudzubillah. Ya, hancur kabeh. Puncak yang ngono. Jadi terlaknat ya, terlaknat. Orang itu kalau sudah terlaknat sama bumi itu bahaya loh Pak. Jadi Fawaid Mukhtar juga itu ceritakan ada satu sahabat masuk ke satu daerah. Kemudian dia tadi itu ada di situ kelompoknya orang kafir. Kemudian dia mengatakan apa? Bahwasanya aku sekarang mau masuk Islam. Aku mau tobat, aku mau masuk Islam. Bohong, dibunuh. Ceder. Dibunuh. Diambil hartanya, pulang ke Madinah. Ketemu Rasulullah, disampaikan sama Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah marah, kemudian dia mengatakan itu sahabat, ya Rasul, tolong mintakan aku supaya caranya tobat gimana? Allah tidak akan mengampuni kamu, pergi kamu katanya. Diusir sama Nabi. Apa yang terjadi? Itu pergi, setelah 7 hari dia mati. Mati ketika dikuburkan,
itu ditolak oleh bumi, dilemparkan oleh bumi sebanyak 3 kali. Dimasukkan, dilemparkan, dimasukkan lagi, dilemparkan, dimasukkan lagi, sampai yang ketiga kalinya itu diletakkan di antara celah gunung batu, dicelak ke situ, kemudian apa? Dilempari batu. Dikomentari itu, mungkin ada perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan si orang tadi itu. Tapi kenapa kok kadang-kadang bumi masih nerima? Supaya engkau tahu bahwasannya kehormatannya Allah tidak menginginkan untuk menghinakan, untuk lebih-lebih membunuh orang muslim. Membunuh macam-macam, Pak. Bisa membunuh secara dohir, nasallallahu salam wal afiyah, secara dohir. Bisa bunuh karakter. Bunuh karakter itu apa? Dibully. Difitnah. Ada orang yang sosoknya soleh. Ma'ruf orang soleh. Masya Allah. Difitnah. Suka ke diskotik ini. Difitnah. Tidak mikir ya. Siapa yang digitukan? Hati-hati. Darahnya ulama itu masmum. Beracun. Beracun. Artinya apa? Akan kena racunnya nanti. Na'udzubillah. Ya sosok setan, Pak. Udah setan kok. Syaitonan. Illa syaitonan la'inan mal'un. Setan. Setan itu ya, maksud kata setan ngajak amar nahi mungkar. Nggak ada. Jenenge setan. Ya pasti ngajak apa? Keburukan. Hatta bener ini apa? Malam tasyakuran, peringatan malam tasyakuran, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, haflatul imtihan pondok fulan, pidato. Dasarnya setan, ya baca belah, wong setan. Setan. Sumber pertama apa? Nggak punya malu. Itu tok sumbernya. Dari 7 cabang itu, tek sampai 7 itu, pertama kali tidak punya malu. Ya, na'udzubillah. Ya. Tidak punya malu, akhirnya tidak ada amanat, akhirnya jadi pengkhianat, akhirnya jadi orang yang beringas, akhirnya dia dicabut ikatan iman, akhirnya dia tadi itu menjadi sosok orang yang seperti setan. Na'udzubillah. Itu. Wa yanbaghi ayyura'iya fil haya'i al-qanun syar'i. Fa inna minhu ma yuzamu syar'an kal haya'il mani' min al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ma'a wujudi syartihi. Maksudnya gini. Kalau untuk ketentuan syariat ada loh malu yang tidak benar. Malu tidak benar tapi. Apa? Malu amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo nang pengajian ndak wis isin aku ngomong. Ini ndak boleh. Ini ndak boleh. Ente jangan lihat karnaval. Itu maksiat sama Allah. Malu mau ngomong seperti itu. Ndak boleh. Ndak boleh. Fa inna minhu ma yulzamu syar'an kal haya'il mani min amri ma'bujud syar'i wa hadha fil haqiqati jumnun. Ini bukan apa-apa, bukan malu sebetulnya. Apa jumnun? Penakut. Ngomong tok wedi. Ngomong. Wedi. La hayaan. Atasnya itu haya majazi. Limusyabahatihi lahu. Wa mithlu al-haya'u fil ilmi al-mani'i min su'alihi an muhimmatid din. Termasuk apa? Malu ketika mempelajari ilmu. Sehingga apa? Tidak tanya. Malu. Tidak wis, ayo takon malu ana. Akhirnya karena dia tidak mau tanya malu, akhirnya apa? Malu-maluin. Iya. Akhirnya apa? Yang disampaikan ngawur. Tidak paham dia. Harusnya dia tanya. Ragu ya. Pemahaman ragu. Ada orang yang ngerti, tanya. Tak sini. Ini gini maksudnya gini apa ini? Gini ya. Oh ya gitu.
Nyampaikan benar nanti. Tapi berhubung dia malu, akhirnya apa? Bikin malu. Perasaanmu kok di media-media ini enak lah. Ini media ini tujuan kita untuk dakwah. Tapi ingat, jangan bikin malu. Harus baca tadi itu maulid. Kalau tidak bisa, tidak lancar, pelajari dulu. Supaya tidak membuat orang itu malu-maluin di depan orang. Malu mau tanya, malu mau belajar, repot. Anak wis umur piro? Umur piro kon? Umur piro? Ben ajar umur 40 belajar. Umur 40. Iya. Ada satu cerita waktu itu pernah suatu saat siapa ini Siti Bonto, Kiai ya? Bukan yang sekarang ada Mas Ian. Kiai Khalil. Kiai Khalil. Itu pernah haji atau umroh gitu, ketemu orang umur 80 tahun dari Indonesia. Ngomong, ini Yai saya punya cita-cita mau ingin ngafalkan Quran. 80 tahun. Ya, ada orang seperti itu kan masuk itu orang ngomong, wis tuwek wis. Mari gini kon mati. Oh, itu masa ngono. Oh iya insyaallah. Semoga dikasih kemudahan gitu kan. Subhanallah. Setelah setahun ketemu mana? Ngomong apa? Alhamdulillah, anak sekarang sudah hafal. Dan dites iso. 80. Ya apa ini? Umur piro? Umur selawi. Waktunya belajar Mas Ian. Umur 70, waktunya belajar. Kapan waktunya belajar? Tahu kapan waktunya belajar? Lek wis di musola ana pengumuman. Innalillah wa inna ilaihi ya Mas, panjang umur sehat insyaallah ya. Iya. Aku ngomongin waktu bisa. Iya. Kadang-kadang kita orang ini bawa buku, bawa kitab malu. Dan penyakit, hati-hati ya, penyakit. Ketika kita sudah dianggap seorang tokoh besar, apa nih sing besar. Akhirnya apa? Murid banyak, mau tanya sama murid malu. Lah, itu no min kibrin itu sombong gitu. Gak boleh. Tanya apa? Tidak paham tanya. Separuh ilmu itu apa sih? Ente tahu itu separuh ilmu, wallahu a'lam. Iya. Ente ditakoni misalnya. Kalau suami meninggal, istri memiliki anak mendapatkan bagian berapa? Wallahu a'lam. Dapat separuh ilmu ente, Masya Allah. Rukun wudu ada berapa? Wallahu a'lam. Ya digamplang lah. Ngerti ya? Jangan. Fitnahnya orang alim itu malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Itu malu tidak benar jenenge. Sampai dikatakan apa? Min su'alian Muhammadin. Ida ashkal alaih. Walida qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Ni'man nisa'i nisaul ansor. Sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya, sepinter-pinternya, sebagus-bagusnya perempuan adalah perempuan Ansor. Kenapa perempuan Ansor? Lam yamna'hunna al-haya'u ayyas'alanna an amri dinihinna. Karena perasaan malu tidak pernah menghalangi dia untuk bertanya ilmu agama. Takon, Mbak. Takon, belajar. Itu. Belajar. Wa fil hadits inna dinana hadza la yasluhu limustahyin. Agama kita ini, agama Islam ini tidak baik, buruk bagi orang yang malu. Maksudnya apa?
Tadi kan katanya tidak boleh malu, harus malu. Tapi ini malu, maksudnya malu apa? Yang buruk tidak boleh untuk orang yang tidak baik untuk orang yang malu. Maksudnya apa? Haya amat muman. Malu yang bukan pada tempatnya. Walali mutakabbirin. Tidak boleh juga untuk orang yang sombong. Hati-hati. Termasuk perasaan sombong itu gini. Ustaz Sholeh Al-Idrus Malang itu pernah nyampaikan gini. Katanya beliau, termasuk sombongnya seseorang yang dikatakan thalibul ilim, yang nyari ilmu, itu ketika dia dengarkan cerita, maklumat, pengetahuan yang sudah dia tahu, kemudian dia dengan pandangan, ini kan masalah basit saja, masalah ringan. Anak ngerti itu. Anak lebih paham dari dia. Sombong. Itu sombong. Dan ingat, seseorang yang seperti itu nanti suatu saat dia akan dibalas sama Allah. Orang yang akan dengarkan dia pun akan seperti itu. Hati-hati, tidak boleh. Jadi kita orang dengarkan maklumat itu seperti pertama kali dengarkan. Ini tahu enggak? Qabil itu bunuh Habil. Qabil bunuh Habil kan jangan pikir seru kan. Tapi dia ceramah seperti itu. Ya tidak kan? Qabil itu bunuh Habil. Qabil bunuh Habil. Sombong itu. Tidak boleh. Dengarkan. Oh ya. Ono sih ngomong mana? Mulai biyen belajar masalah wudhu. Kapan hakikatnya? Waduh. Hakikat apa? Iya, Man. Hakikat apa? Nah. Ngerti. Iki santri iki ngerti apa mendeli apa luwer ya? Iya. Itu ya. Semoga diselamatkan oleh Allah ya. Diselamatkan. Intinya ya, ilmu itu berperan kepada akhlak. Ilmu itu akhlak. Orang yang punya akhlak berarti dia berilmu. Orang yang tidak punya akhlak meskipun pinter dia tidak berilmu sama sekali. Karena Nabi menyatakan ini bu'istu liutammima makarimal akhlak. Perhatikan ini ya, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan apa? Untuk menyempurnakan apa? Untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang baik. Bukan untuk menyempurnakan akhlak loh, salah. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia disempurnakan lagi sama Nabi. Dalam sosoknya Nabi. Bukan liutamimal akhlak, enggak. Liutamimah makarimal akhlak. Orang misalnya menganggap, oh orang jet set itu, orang kaya itu, ketika dia makan gunakan sendok garpu. Menurut itu tinggi akhlaknya. Dirubah sama Nabi. Tangan. Itu. Kalau udah ada akhlaknya. Kemudian apa? Hadis yang lainnya berkata apa? Ini bu itu mu'alliman, ngajar. Berarti ngajar apa? Ngajar untuk akhlak ini yang dianggap baik disempurnakan. Itulah. Disempurnakan. Lek mangan medongkrong itu sing bagus pangkaku silo. Misalnya, atau duduk di mana gitu, duduk di meja. Enggak, kalau duduk ini. Ini kan seolah-olah ya apa? Kok ngini mangannya? Enggak enak. Ini paling sempurna ini. Duduk dengan ini, duduk dengan gini, tahiyat gini ya, duduk silo pas mangan, bagus ya, bagus. Tapi lebih sempurna lagi dengan gini. Loh kok bisa? Itu yang akhlak yang baik. Ini penyempurnaan dari akhlak itu. Paham ini? Oh, akhlak yang baik itu gini.
Kalau setelah makan, ya langsung aja setelah makan ngambil tisu, dibersihkan air atau langsung ngambil air. Menurut orang itu bagus, akhlak katanya. Datang Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh gimana caranya? Kalau makan, dimasukkan ke jarinya. Dimasukkan jarinya gini. Lek jane wong Jawa dikelomoti. Baru dicuci. Langsung dicuci, bagus. Menurut siapa? Menurut kalangan orang. Datang Nabi, dikelomoti. Dikelomoti paling sempurnanya. Kenapa? Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi gitu. Konsepnya Nabi. Semoga diberi kemampuan insyaallah ya. Beri hidayat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.